Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pengelolaan kelas. Mulai dari pengertian pengelolaan kelas, fungsi dan tujuan pengelolaan kelas, prinsip-prinsip pengelolaan kelas, dan juga pendekatan dalam pengelolaan kelas. Nah, guru sebagai penguasa atau sebagai pemimpin dalam suatu kelas, hendaknya ia bisa mengelola kelas dalam optimal. Pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas itu apa sih sebenarnya? Pengelolaan kelas merupakan suatu usaha menyiapkan kondisi yang optimal agar proses atau kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara lancar. Nah, pengelolaan kelas ini merupakan keterampilan yang dimiliki guru agar guru itu mampu menghilangkan tingkah negatif diganti sesuai dengan tingkah yang mereka harapkan. Fungsi pengelolaan kelas adalah yang pertama, mempersiapkan lingkungan fisik yang aman, nyaman, menarik, dan didesain sesuai dengan perencanaan, sehingga mendorong anak untuk mengoptimalkan perkembangannya. Yang kedua, mendukung anak untuk mandiri, bersosialisasi, dan dapat menyelesaikan masalah. Jadi, pengelolaan kelas digunakan sebagai acuan guru untuk kondisikan kelas agar terciptanya kelas yang efektif dan menyenangkan, sehingga tidak membuat peserta didik atau anak merasa bosan. Kemudian ada tujuan pengelolaan kelas, yaitu yang pertama, menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Yang kedua, memotivasi anak untuk terlibat dan aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, memudahkan anak untuk belajar fokus, mandiri, bertanggung jawab, klasifikasi, kerapian, dan lain-lain dalam keteraturan. Jadi, tujuan umum dari pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik dan yang diinginkan. Nah, selanjutnya prinsip pengelolaan kelas. Prinsip pengelolaan kelas di sini ada 6. Yang pertama, hangat dan antusias. Yang kedua, tantangan. Yang ketiga, bervariasi. Yang keempat, keluasan. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Yang keenam, penanaman disiplin guru. Nah, yang pertama, antusias, hangat dan antusias. Maksudnya di sini adalah sebagai seorang pengajar, guru harus hangat dan antusias. Dia antusias dalam melaksanakan tugasnya. Agar apa? Agar dia berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Yang kedua, tantangan. Prinsip tantangan ini maksudnya guru harus menggunakan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang lain yang menantang agar ia bisa meningkatkan gairah semangat belajar peserta didik. Yang ketiga, bervariasi. Bervariasi ini dia harus bisa memvariasikan alat, media, dan gaya mengajar pada pola interaksi guru dan anak didik. Nah, yang keempat, keluasan. Keluasan tingkah laku guru akan mengubah strategi belajar mengajarnya. Keluasan ini dapat mengubah tingkah laku peserta didik agar dia lebih kondusif. Juga menciptakan iklim belajar yang efektif. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Maksudnya di sini ada seorang guru menekankan perintah. Misalnya, buanglah sampah pada tempatnya. Hindari penggunaan kata jangan. Jangan buang sampah sembarangan. Atau menekankan lagi pada hal yang positif, yaitu duduklah dengan baik. Hindari penggunaan jangan berdiri,
hindari penggunaan kata jangan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu penanaman disiplin guru. Nah, sebagai seorang guru, kalau kita ingin murid kita disiplin, maka itu dimulai dari diri sendiri. Kita harus memberikan contoh disiplin. Misalnya, kita melarang siswa-siswi kita untuk terlambat. Nah, maka saat kita masuk kelas, kita jangan sampai terlambat. Dan yang keempat ada pendekatan-pendekatan. Pendekatan pertama ada pendekatan kekuasaan, kedua pendekatan resep, ketiga pendekatan perubahan tingkah laku, dan yang keempat ada pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial, dan yang kelima ada pendekatan elastis. Langsung saja dengan yang pertama ada pendekatan kekuasaan. Pendekatan ini memiliki ciri-ciri yaitu ketaatan yang dilakukan oleh pemilik kekuasaan. Maksudnya, guru memberikan sebuah ancaman, hukuman, dan sanksi terhadap siswanya melalui kedisiplinan yang ketat dan kaku. Hal ini perlu diterapkan agar semua siswa bisa mentaati peraturan secara baik. Dan yang kedua ada pendekatan resep. Guru memberikan suatu program, suatu pelajaran terhadap siswanya. Hal ini harus dilakukan secara baik, harus dilakukan secara mandiri. Misalnya ada ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Tidak hanya dalam pelajaran saja, tetapi kegiatan yang ada di sekolah kita harus melakukan dengan baik. Yang ketiga ada pendekatan perubahan tingkah laku, di mana proses perubahan diri kita yang maunya belum baik menjadi lebih baik, yang tidak bisa menjadi bisa. Hal ini bertahap mulai dari kecil hingga dewasa. Dan yang keempat ada pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial, di mana kita harus menciptakan hubungan sosial ini secara harmonis dalam kegiatan belajar mengajar. Kita harus nyaman. Apa yang kita pelajari ketika pelajaran tersebut, kita harus juga nyaman terhadap guru yang mengajar kita. Yang kelima ada pendekatan elastis. Pendekatan ini biasa disebut dengan pendekatan pluralistik, yaitu bagaimana kita bisa menggabungkan antara pendekatan-pendekatan yang satu dengan yang lainnya agar belajar mengajar bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Welcome to IAIFA, kampusku tercinta, tempat para mahasiswa baik attitude-nya, ospeknya PPA IAIFA, mendidik karakter yang loving Indonesia. Ahlan wa sahlan wahai akhi wa ukhti, mari kuliah di sini tuh menggapai mimpi. Mari